Apakah mobil didiamkan dengan kondisi disangga dengan penyangga dongkrak dan waktu lama bikin awet kaki-kaki dan ban? Emang kenapa sih harus digituin? Biawak langit, bener gak sih nyalain mobil langsung gaspol bikin mesin lebih cepat jebol? Cobain ya bro. Kan udah dikasih tahu yang namanya pagi-pagi. Bener gak sih mobil yang udah swap mesin harus ganti sistem kelistrikan total atau cukup ecu aja? Ini gak ngerti mesin ya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos Fakta episode 50. Mobil jarang zaman lebih aman. Injektor 12 lubang sama dengan solusi irit BBM. Gua nggak tahu lu sekolah dari mana. Rahmatia, Koko ganteng, makasih. Mitos fakta, apakah mengganti injektor dari 4 lubang jadi 12 lubang mesin Sirion bisa jadi lebih irit BBM? Atau juga bisa pembakaran lebih efisien? Terima kasih. Gini, ibaratnya lu di rumah lu ada tandon air di atas, terus ada 4 keran lu buka sama-sama. Itu lebih boros apa enggak 4 keran lu buka sama-sama sama lu punya 12 keran lu buka sama-sama dengan tandon air yang sama? Nggak mungkin kan yang 4 lubang lebih boros? Ya nggak mungkin bos. Yang 12 lubang udah pasti lebih boros. Orang naikin injektor ke 12 lubang itu untuk naikin performa, bukan untuk cari irit. Lu mau cari irit, kagak usah lu mainin injektornya. Ntar malah tambah boros lagi. Ini nggak ngerti gue ide dari mana. Oh nanti lebih gede jadi torsinya lebih bagus sehingga lu nggak usah nyegas segala-galanya. Bro, idle-nya aja udah ngabisin bensin lebih banyak daripada 4 lubang. Gimana caranya lu mau lebih irit? Itu namanya bahasa sales sih, cuman ya nggak gitu juga gitu kan. Safi Kalbar, YTH Bapak Lulu yang baik hati anjir. Ini versi lama nih yang kita masih belajar menulis surat. Apakah mobil didiamkan dengan kondisi disangga dengan penyangga dongkrak dan waktu lama bikin awet kaki-kaki dan ban? Emang kenapa sih harus digituin? Getasnya karet itu karena kena udara ya kan, agak lama dia lama-lama menjadi kering sehingga dia udah getas. Kalau lu dongkrak mobil, iya bannya lebih awet, busing-busing juga lebih awet karena kan dia tidak tertekan ya kan. Tetapi nggak beda jauh sih menurut gue sih. Yang walaupun busingnya nggak ketekan, nggak gepeng, tetapi kalau busingnya kering, begitu lu lewat jalan lubang meledak langsung pecah, ya sama aja juga sih. Nicholas H2D, minta suatu fakta, apakah melakukan retrim ulang dashboard berbahan soft touch kulit yang sudah pecah-pecah membuat airbag tidak keluar ketika kecelakaan? Nah, itu iya. Jadi, dulu pernah ada kejadian sekali. Ada teman gue yang nge-retrim dashboard, di mana dashboardnya itu ada lubang airbag kan. Nah, lubang airbagnya itu sama dia langsung sama orangnya yang bikin, cuma langsung dihajar aja, dilem dan atau dijahit lah. Dilem sih biasanya sih itu sih. Sehingga ketika waktu itu dia nabrak, kagak kebuka airbagnya. Tapi meleduk di dalam, jadi nggak sampai keluar. Itu iya. Jadi, yang bener adalah, kan ini bahan nih, ini atasnya nih, bawahnya gitu kan. Ini yang bisa lu pegang-pegang, yang bawah ini biasanya yang kena lem. Nah biasanya kalau di luar negeri itu, dia mau ngelapisin airbag, belakangnya itu dikerok sedikit. Nah, jadi belakangnya itu dikerok, sehingga itu membiarkan sebuah tempat untuk dia pecah atau sobek ketika ada tekanan dari dalam. Kalau enggak, dari dalam dia neken semua saling tarik menarik, biasanya dia nggak pecah. Nah itu bener banget sih. Jadi kalau mau retrim harus ngerti itu sih sebenarnya sih, untuk yang ada airbagnya sih sebenarnya sih ya, sebenarnya cuman kebanyakan memang nggak, langsung hajar aja. Pinang gigih frame, mitos fakta, penambah spacer roda pada mobil yang penerimanya masih tromol dapat menurunkan performa pengereman? Enggak. Kalau performa pengereman nggak bisa turun hanya dengan spacer ya. Spacer itu kalau bagi yang nggak tahu itu, jadi ini as roda. Ini ada disc brake atau tromol, whatever it is. Kan dia ada baut rodanya tuh. Nah, di baut roda itu dikasih spacer supaya ketika lu masukin roda lu kencengin bautnya, rodanya itu agak keluar sedikit, kagak masuk ke dalam gitu kan. Nah, kalau itu sih enggak mempengaruhi performa dari itu sih. Skukno, mitos atau fakta, melepas selang hawa mesin yang nyambung ke intake dapat mengurangi kerak di dalam mesin sekaligus kerak dalam throttle body? Iya,
Makanya banyak yang bikin oil catch tank namanya. Jadi selang hawanya dimasukin ke situ. Itu bukan selang hawa sih, namanya OCV valve output. Jadi OCV valve itu biasanya dikeluarin dari si penutup klep, ya kan, valve cover. Valve cover itu dimasukin ke dalam lubang yang anginnya narik atau nyedot ke throttle body lagi. Jadi itu biasanya isinya uap oli. Nah, uap oli ini yang biasanya membuat mobil lu olinya berkurang gitu kan. Itu uap oli itu biasanya oli itu menguap, dan uap oli itu memang dipakai lagi untuk pembakaran. Gue udah pernah bahas ini, udah lama ya. Jadi kalau oli lu bagus, uap oli lu itu akan lebih sedikit karena oli lu akan lebih sedikit menguap. Kalau oli lu jelek atau mobil lu kepanasan, itu biasanya uap olinya besar atau tinggi karena oli itu kepanasan dan dia penguapan lebih banyak. Nah, disitulah makanya kenapa kita ada campaign ukur oli bekasmu di dokter mobil. Oli yang keluar ini diukur dan kita cek nih olinya kemana, apakah bocor, ya kan, nyisa di dalam atau emang penguapannya tinggi gitu kan. Nah, kalau lu keluarin, ya sebenarnya nggak ada apa-apa juga sih. Yang penting lu lubang yang di intake itu lu tutup. Jadi intake itu harus dapat udara bersih dari si filter yang sudah lewatin filter gitu. Gayu Kurniawan, mitos atau fakta? Kok tanya mitos atau fakta? Matic AT lebih awet, ganti oli bisa tanpa flashing ketimbang mobil Matic CVT? Enggak sih. AT sama CVT saran gua lu nggak usah aneh-aneh. Ganti oli sesuai waktunya 20.000 km. Kalau bisa lu ganti filter olinya. Kalau di pengalaman gua, flashing itu malah ngedorong kotoran ke body valve. Karena semua kotoran yang ada di dalam nih dia ngedorong keluar, iya. Itu satu, dan malah buang-buang oli sih sebenarnya. Mendingan lu buka tuh Carter, kendorin tuh body valve supaya olinya keluar semua, lu ganti tuh filter olinya daripada lu flashing. Mendingan begitu loh menurut gua loh. Karena di beberapa kasus kayak di Innova Reborn, Alphard yang baru, itu ketika di flashing malah ngejeduk. Karena ada kotoran yang memang kedorong masuk ke body valve. Nah, itu abis ngejeduk ya, mau nggak mau body valve-nya harus diturunin, kita Matic Jet Clean, baru kita pasang lagi. Nah, itu biasanya sih normal lagi. Tetapi itu ada kemungkinan ya, gue garis bawahi dulu, ada kemungkinan begitu. Nah, di mana pas pengalaman gue, kalau yang namanya kita bongkar Carter, body valve-nya kita kendorin sampai itu keluar semua dan filternya kita ganti, hampir nol, tidak ada problem selain dari pemasangan yang nggak bener ya. Kalau pasangnya nggak bener, misalkan ada sealnya yang getas kita nggak tahu, ya bocor gitu doang. Bocor, cuman kan kagak rusak. Ntar bocor kan ya diperbaikin, kita pasang lagi gitu. Biawak Langit, bener gak sih nyalain mobil langsung gaspol bikin mesin lebih cepat jebol? Cobain ya bro. Kan udah dikasih tahu yang namanya pagi-pagi, kalau oli mesin itu kan ngendap di bawah, kalau belum muter, lu begitu nyalain langsung lu gaspol, mesinnya lebih cepet jebol. Nah, itulah mesin hybrid. Dimana semua hybrid, lu nggak punya kontrol kapan lu nyalain dan lu matiin mesinnya, kecuali pakai scanner. Di waktu daily driving lu nggak ada kontrol, jadi ketika mesin itu nyala, breng, itu udah di 2000 rpm lebih. Nah, jadi lu pikir aja sendiri tuh, ketika mesin dingin, olinya masih di bawah, nyala tiba-tiba greng 2000 rpm lebih, ya menurut lu ausnya kayak gimana? Anggur Racing, mitos atau fakta? Suhuan, parkir mobil di garasi yang sempit, nggak ada sirkulasi udara, bikin bodi gampang jamuran, bener ya? What the fuck? Oke. Ini makanya bro, dulu kalau dijelasin guru biologi, iya untuk orang-orang yang kelas IPA. Kalau kelas IPS gue masih mengerti lah ya. Jadi untuk yang dulu diajarin guru biologi, jamur itu hanya tumbuh karena ada spora dan ada kelembapan dan suhu tertentu. Jadi, kalau nggak ada sporanya, kalau nggak ada kelembabannya, itu biasanya tidak tumbuh jamur. Oke, udah itu aja. Jadi nggak usah diperpanjang. Kalau menurut lu kagak ada sirkulasi udara, lu taruh dong pengering, ruangan itu kan banyak tuh. Nah, pengering-pengering itu tuh yang harus lu taruh tuh, itu yang bikin jamuran. Pangsitsayur.com. Nice. Bener gak sih, mobil yang udah swap mesin harus ganti sistem kelistrikan total atau cukup ECU aja? Ini nggak ngerti mesin ya. Jadi, kalau yang namanya sensor dari sebuah mesin itu kan harus mengikuti sensornya dia ya. Jadi otomatis yang namanya engine sama ECU itu kabel ECU-nya harus ganti semua. Itu nyambung sama engine. Kalau lu tanya kabel kelistrikan yang lampu belakang, lampu atas, ya enggak bos. Lampu itu kan sendiri kan di switch-switchnya masing-masing kan. Kalau yang namanya engine, semua kabel yang berhubungan dengan engine kayak semua sensor, ke ECU dan ke engine-nya, ya itu harus diganti sesuai. Varian Todamaris, mitos atau fakta? Kira-kira nggak bisa coolant pakai liquid nitrogen, kan dingin? Bisa bos,
Kalau lu mau engine lu langsung jebol. Liquid nitrogen itu, lu tau nggak kenapa dia liquid? Karena suhunya itu masih dingin dan belum masuk ke suhu di mana dia mendidih dan berubah dirinya dari liquid ke gas. Ketika dipanasin, kena panas mesin, dia berubah dari liquid ke gas. Dimana kalau liquid itu tekanannya misalnya 1 bar, 1 atmosfer, ketika dia berubah jadi gas, otomatis kan lebih banyak. Nah, dia nggak 1 atmosfer lagi. Nah, itu jadi tekanan tinggi. Nah, itu biasanya jebol. Oke? Jadi kalau didinginkan nggak usah pakai yang aneh-aneh. Sebenarnya lu pakai coolant yang bagus aja untuk daily driving itu, yang seperti kita bilang kan, yang OAT itu cukup banget. Dimana lu beli yang bener, jangan cuma sekedar, oh yang ini OAT yang mahal banget kok, ini jual 5 liter cuma 50.000. Itu namanya air dikasih warna yang 5 liter 50.000. Ya, jadi beli yang bener, beli yang asli, emang nggak murah, tetapi itu lu bisa tahan lebih dari 2 tahun ketika lu pakai. Dan selama 2 tahun itu lu pakai, mesin lu itu dingin, jauh lebih dingin, sehingga komponen-komponen karet-karet yang lain juga nggak pecah-pecah. Jadi itu juga menghemat lu, dan menghemat BBM juga, karena dia nggak panas kan engine-nya kan, sehingga dia konsumsi BBM lebih rendah, dan AC lu juga lebih dingin. Ingat ya, kondensor itu diletakkan di depan radiator. Radiator lu panas, kondensor lu nggak dingin-dingin. Radiator lu lebih dingin, kondensor lu lebih cepat dingin. Udah, teorinya gitu aja. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.